kasih salam kanan kiri, katakan selamat datang di GB Keluarga Allah Blessing. Ya, senang bertemu dengan engkau. Salam damai sejahtera untuk setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang online. Salam damai sejahtera untuk setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong lampu bisa dinyalakan. Iya, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar GBIKAB? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selamat datang di GB Keluarga Allah Blessing Surabaya di Gading Pantai. Kita punya moto yaitu diterima apa adanya dan dipulihkan oleh kasih Kristus. Sebab saya percaya bahwa kita diterima bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kita diubahkan bukan karena kepintaran kita, tapi biarlah kasih Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau menanyakan pertanyaan yang cukup krusial Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kedinginan? Aman? Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Karena kita sedang ada di pancaroba yang begitu ekstrim saya bisa katakan. Karena siang 35, 36 bahkan di mobil saya indikator bisa sampai 38. Tiba-tiba malam itu hujan Bapak Ibu. Ya malam hujan Bapak Ibu. Lalu pagi-pagi panas banget. Moro-moro mendung Bapak Ibu. Jadi memang cuacanya sedang tidak baik. Tapi saya mendorong Bapak Ibu menjaga kesehatan. Ya, yaitu yang pertama tidur yang cukup. Sama-sama katakan tidur yang cukup. Ya lalu olahraga yang cukup, sama-sama katakan olahraga yang cukup. Temenan tak Bapak Ibu. Ya, dan yang ketiga Bapak Ibu yang paling penting adalah minum air yang cukup. Sama-sama katakan minum air yang cukup. Dan yang lebih penting lagi adalah makan yang enak Bapak Ibu. Ya, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Baik, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, kita baru saja melewati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang bagaimana Yesus memberkati setiap umatnya. Ya, bukan hanya bicara tentang bagaimana dia menggenapi firman Tuhan dan menyiapkan tempat bagi setiap kita semua. Tetapi Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus berbicara bagaimana ia memerintah di dalam alam semesta ini. Yang percaya katakan amin. Dan kenaikan Tuhan Yesus berbicara supaya umatnya dapat kembali kepadanya. Dan mengizinkan Kristus memerintah dalam kehidupannya. Karena itu hari kenaikan Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan. Ada 3 hal yang penting Bapak Ibu dalam era manusia. Yang pertama adalah jauh, sama-sama katakan jauh. Jauh ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jauh itu setiap kita Bapak Ibu selalu menuruti kata-kata daging. Sehingga setiap kita harusnya mati dimurkai. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Mau tidak mau dan suka tidak suka. Setiap kita akan berhadapan dengan maut. Itulah yang artinya kata jauh Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu oleh karena salib Kristus. Dia datang dalam dunia mati di atas kayu salib. Ia mendekatkan kita supaya tembok pemisah itu dihancurkan. Bagaimana murka Allah bertemu dengan kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu bisa mendengarkan di kenaikan Tuhan Yesus 3 hari yang lalu. Tetapi tidak hanya dari jauh menjadi dekat. Tetapi firman Allah mencatat bahwa kita menjadi satu dengan Kristus. Kita adalah satu roh. Lalu kita adalah keluarga Allah. Betul ya? Ya, Efesus 2 ayat 19. Lalu bukan hanya keluarga Allah tetapi kita adalah bait Allah. Sama-sama katakan bait Allah. Oh bait Allah itu gak main-main Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari perjanjian lama Bapak Ibu. Ya Allah akan selalu ada di dalam bait Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Rasul Paulus mencatat bahwa setiap kita adalah bait Allah. Dan kalau kita adalah bait Allah maka di dalam diri kita ada Kristus, ada Allah yang selalu memimpin kehidupan kita. Karena itu Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar,
jauh lebih dahsyat, jauh lebih mulia Bapak Ibu. Bahkan yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi satu, kita udah dipulihkan. Setelah itu tujuannya apa? Kan gitu Bapak Ibu. Tujuan hidup kita itu bagaimana sih? Kalau seandainya nih Bapak Ibu, ya tiba-tiba Bapak Ibu karirnya melesat. Yang mau karirnya melesat katakan amin. Yang mau tiba-tiba Bapak Ibu sukses, uangnya banyak, yang mau katakan amin. Kok tambah pelan Bapak Ibu? Ya, lalu tiba-tiba Bapak Ibu sehat walafiat sehingga bisa makan apapun, yang mau katakan amin. Nah, terus kalau udah semuanya itu tujuannya apa? Kan gitu Bapak Ibu. Ya, next tolong, ya, next tolong. Ya, tujuannya apa Bapak Ibu? Bukankah ya kalau kita udah mendapatkan semua seharusnya kita memiliki sukacita. Tetapi mengapa justru ada beberapa orang merasa kosong dalam dirinya dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu masih ingat nggak Bapak Ibu, saya pernah cerita Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu ya kita nggak pernah makan di luar, kita nggak pernah makan di restoran. Ya akhirnya kita pengen makan di luar gitu ya. Pengen makan di luar. Nah sekarang Bapak Ibu ya kita kan banyak makanan, banyak pilihan. Justru semakin bingung mau makan apa. Ayo, halo bener? Siapa di sini yang setiap malam, aduh nggak masak aku, ayo makan jombo, makan apa? Yombo, maumu apa? Loh ojo karepku, karepmu, ojo karepku, karepmu ya kan. Pokoknya muter aja Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara sederhana manusia itu gampang bosan. Betul-betul. Ya manusia itu gampang bosan Bapak Ibu. Ya sekarang kita dibanjiri dengan TikTok, Instagram dan YouTube. Saya mau beritahu, kadang itu kita itu ngelihat ini bosan loh Bapak Ibu. Betul gak sih? Tetapi karena nggak ada pilihan, ya udah ngelihat saja. Nah saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa aktivitas belum tentu produktivitas. Bukan aktivitas yang membuat kita memiliki tujuan. Bukan pencapaian yang membuat kita memiliki tujuan. Bukan pengakuan yang membuat kita memiliki tujuan. Tetapi tujuan yang kekal harus datang daripada Allah. Karena di dalam diri kita tidak dapat dipuaskan selain oleh Kristus sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, kasih yang mengubah arah hidup. Inilah tema saya. Yuk sama-sama kita baca. 2, next tolong. Iya Ben, agak cepat Ben ya. 2, 3, kasih yang mengubah arah hidup. Jadi Bapak Ibu terkadang keegoisan kita mau ke arah sana. Tetapi biarlah kasih Tuhanlah yang menentukan arah hidup kita. Bukan keinginan diri sendiri. Nah banyak orang hari ini hidup tanpa arah. Ya yaitu sibuk setiap hari. Ya tolong next. Ya yaitu tapi sering merasa lelah dan hilang makna. Sibuk tapi nggak tahu untuk apa. Betul ya? Bingung kayak kelihatan lihat handphone terus sibuk. Padahal gak lapo-lapo Bapak Ibu. Ya kan? Lelah, kesel, rasanya capek. Tapi gak melihat hasilnya. Kerja keras, bangun tidur pagi. Kerja macet, meeting, deadline, pulang malam, belum sempat mandi, sikat gigi, tidur kan gitu ya. Lalu untuk apa sih semuanya ini? Ya seolah-olah gak ada tujuan hidupnya. Kita terhubung dengan dunia ini dengan sosial media. Tetapi setelah kita pulang, kok aku merasa sendirian. Halo. Ya. Nah Bapak Ibu ini ada contoh nyata Bapak Ibu. Ya karyawan gitu ya. Kelihatan gak ya? Sergio bisa dibesarin jadi satu layar gak? Ya, kerja keras, naik jabatan, penghasilan besar. Nah, tapi merasa hampa dan mudah stres gitu ya. Selalu update, terlihat bahagia di luar, tetapi sering merasa tidak cukup dan insecure gitu ya. Waduh Bapak Ibu, saya punya teman Bapak Ibu influencer, fotonya itu cepat. Kalau foto kan cepat ya, cekrek, ngedite sak jam Bapak Ibu. Ya, kukulin diilang no. Ya toh, lalu apa namanya badan ini kurus no, motoe sing sipit di ombok no, engko sing kombon di sipit no, kan gitu Bapak Ibu ya. Alise sing mulai nggak ono di tebeli. Zaman sekarang Bapak Ibu mulut di lebar no bisa, dibuat merah bisa, hidung di pesek no bisa, di mancung no bisa, karep bu piye to Bapak Ibu. Tapi ini kenyataan yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa insecure. Lalu apalagi pengusaha, bisnis berkembang. Yang mau bisnisnya berkembang katakan amin.
Semuanya tercapai. Yang mau semuanya tercapai katakan amin. Tapi kehilangan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, hidup kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Di tengah kesibukan dan pencapaian, banyak orang lupa bertanya, apa tujuan hidup saya sebenarnya? Pengkhotbah 1 ayat 8, sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, segala sesuatu apa? Menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. 2, 3, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Segala sesuatu menjemukan. Benar atau enggak sih Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu segala sesuatu menjemukan. Kerja lagi, kerja lagi. Anak saya sekolah lagi, sekolah lagi. Ujian lagi Bapak Ibu. Semuanya menjemukan. Kenapa? Sederhana. Karena tidak memiliki tujuan. Karena itu Viktor Frankl Bapak Ibu, dia adalah psikiater. Dengarkan baik-baik ya, psikiater Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini, manusia bisa bertahan dalam banyak penderitaan. Asalkan 2, 3, ia memiliki makna hidup. Apa makna hidup dalam kehidupanmu? Nah hari ini Bapak Ibu saya ada 4 poin yang saya mau sharingkan. Dan ini akan lanjutkan khotbah saya dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 14. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kasih membuka mata. Sama-sama katakan kasih membuka mata. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Kalau Bapak kita belajar firman Tuhan, mata akan selalu berhubungan dengan visi. Mata akan selalu berhubungan dengan tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau mata kita, tujuan kita tidak terbukakan, maka kita hidup tetapi sebenarnya kita mati. Sekali lagi ya, kalau kita nggak punya visi, ya kita ini hidup tetapi sebenarnya kita mati. Kenapa? Kita seperti robot yang nggak tahu mau kemana. Intinya kita punya satu pepatah yang hari ini orang Kristen pegang, yaitu mengalir. Betul ya? Hidup itu mengalir aja, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, nah sepengetahuan saya, mengalir itu enggak ada yang dari bawah ke atas. Betul enggak ya? Air mengalir ada yang dari bawah ke atas enggak? Enggak ada, dari atas ke bawah. Nah kalau kita terus-terusan mengalir, suwe-suwe, kentir. Betul atau betul? Loh bukan berarti kita enggak boleh mengalir. Ada sesuatu di dunia ini yang kita enggak bisa kendalikan. Itulah momen kita mengalir. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita melakukan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Karena itu Bapak Ibu kita perlu Bapak Ibu minta Tuhan untuk membuka mata kita. Yuk kita sama-sama baca. Ini teks kita hari ini Efesus 3 ayat 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini siapa? Paulus. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bapak Ibu dalam Tuhan, Paulus ini siapa sih? Ya Paulus ini adalah orang yang memiliki jabatan tinggi. Paulus ini adalah orang yang dihormati. Paulus ini orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ia dipenjara bukan karena kesalahannya. Tetapi ia dipenjara karena Kristus Yesus. Berarti apa yang dialami yang pertama, Paulus sedang dipenjara tidak bebas. Paulus sedang tidak nyaman dengan keadaannya. Paulus tidak hidup ideal. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik. Seharusnya kalau kita menjadi Paulus setelah bertobat, apa yang terjadi? Satu, mungkin kita kecewa. Betul-betul. Kita mungkin merasa gagal. Kita mungkin bisa bertanya, Tuhan kenapa hidupku jadi seperti ini? Tetapi anehnya Paulus tidak melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Siapa di sini punya masalah? Lambaikan tangan. Semua. Pertanyaannya Bapak Ibu di saat kita menghadapi masalah. Tuhan kenapa aku memiliki masalah Tuhan? Dulu itu lo enak, sekarang kok tambah soro. Tuhan dulu itu aku sehat, sekarang kenapa ada masalah? Biasanya Bapak Ibu yang engkau tanyakan Tuhan kenapa. Padahal harus yang engkau sadar bahwa semuanya ini ada rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Ya masalah yang kita hadapi itu untuk menarik kita, menyadarkan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Kenapa? Karena Paulus melihat hidupnya dalam rencana Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa manusia kehilangan arah. Yang pertama Bapak Ibu, karena berpikir sebatas hari ini. Sing penting masalah mari dino iki. Masalah besok, biarlah untuk besok. Betul atau betul? Aku tak kerja, sing penting hari iki aku iso mangan. Sesuk, masalah sesuk. Betul atau betul ya? Ya. Nah, anak-anak yang belajar juga sama. Belajar untuk ulangan besok. Lek besok gak ada ulangan, ya gak belajar. Betul ya? Yang punya orang tuh, yang punya anak Bapak Ibu. Nah demikian juga kita. Kadang, aku pokoknya harus kerja targetnya untuk hari ini. Masalahnya, masalah hari ini. Yang penting mari masalah besok gak usah gak apa-apa. Ya, targetnya untuk hari ini, rutinitasnya untuk hari ini. Dan hidup terasa berjalan, tapi tidak menuju kemana-mana. Apa akibatnya Bapak Ibu? Satu, engkau akan capek. Kedua, engkau akan monoton dan menjadi rutinitas. Ketiga, engkau akan kehilangan arah. Engkau hanya pokoknya jalan, pokoknya mengalir. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, kenapa banyak orang bekerja dan tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Bukan karena perusahaan itu tidak menjanjikan masa depan. Tetapi orang itu gagal melihat perusahaan itu di masa depan. Betul. Kenapa ada orang kerja 10 tahun terus berhenti. Tapi ada yang bertahan sampai 30-40 tahun. Bukan karena perusahaan itu tidak menjanjikan. Tapi orang itu gagal melihat perusahaan itu menjanjikan. Dingin ya Bapak Ibu ya. Oh enggak, tegang ya Bapak Ibu ya. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu, I love you full. Ya, saya ingin menyadarkan setiap kita supaya setiap kita itu memiliki tujuan. Jangan sampai kita kehilangan arah Bapak Ibu. Nah Efesus 3 ayat 2 saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Memang kamu telah mendengar tentang 2-3 tugas penyelenggaraan atau dikatakan oikomonia. Kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi kenapa Rasul Paulus tidak pernah sambatan, sama-sama katakan sambatan, 2-3. Kenapa tidak pernah sambatan? Karena Paulus sadar bahwa dia memiliki tugas untuk rencana Allah. Amin. Wah Bapak Ibu jujur Bapak Ibu, kalau menuruti daging capek loh Bapak Ibu. Ya kan? Tuh kan enak ya Pastor Yosua, enak ya Kuyos kerja di gereja, enak ya kumpul-kumpul. Hehehe, kita setiap hari meeting Bapak Ibu sama Pak Yongki. Supaya bagaimana? Bagaimana supaya jemaat ini bertumbuh. Halo, ya saya hari Selasa meeting online dengan para pastor untuk mempersiapkan diktat SPS. Ya, hari Rabu persiapan untuk hari Kamis. Hari Kamis Bapak Ibu kenaikan Tuhan Yesus. Betul ya? Hari Jumat meeting di atas lagi di SPS. Hari Sabtu ada Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah Sabtu ada Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya harus ngisi hari Minggu. Nah mosok khotbahnya podo Bapak Ibu. Ya kan? Ya nggak mungkin. Ya, saya harus belajar. Tanya istri saya Bapak Ibu. Saya bilang, yang ya opo yang. Aku harus khotbah loh yang. Ya kan? Aku baca ulang-ulang Bapak Ibu. Ya Efesus 3 ayat 1-14 saya baca ulang. Apa yang Tuhan mau ngomong tak baca ulang. Ambil keroan Bapak Ibu. Kan gitu ya. Wah saya baca gimana. Ya kemarin tidur sekitar jam 11 gitu ya. Saya istirahat, saya tidur. Saya tidur tapi otaknya jalan. Betul ya. Setelah otaknya jalan saya bangun jam 6. Saya bikin kopi baca lagi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya nggak punya tujuan, saya pasti putus asa. Wis karepelah. Wis aku tak khotbah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari toh. Enggak Bapak Ibu, saya mau mengajarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, saya mengkhotbahkan dari Efesus 1. Betul ya? Efesus 1, Efesus 2, sampai sekarang Efesus 3. Minggu depan Bapak Ibu saya lanjutkan ayat 14 sampai ayat 20 sekian. Habis itu minggu kelima saya masuk ke Efesus 4. Halo. Dan saya percaya ke Alkitab memiliki suara untuk menegur kita, untuk mendewasakan kita, untuk mengarahkan kita kepada tujuan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Nah, kata penyelenggaraan oikomunia itu memiliki arti yang luas. Rencana Allah yang dipercayakan dalam kehidupan kita sehingga kita bertanggung jawab mengelola tujuan Allah tergenapi dalam kehidupanmu supaya kamu menjadi dampak. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah apa artinya bagi kita? Satu hal, hidup kita bukan kebetulan. COVID-19 terjadi seizin Tuhan dan masih dalam kendali Tuhan. Solar, piro saiki? 29 ribu? Serius, 22 ribu. Mesamban, untuk ayam penyet loro Bapak Ibu. Ya, 30 ribu 1 liter Bapak Ibu. Saya cuma beritahu bagi engkau yang memiliki mobil solar. Ya, tangan ganti kok ya gak enak Bapak Ibu ya. Kalau itu terjadi seizin Tuhan dan masih dalam kendali Tuhan. Kalau perang antara Iran dan juga Amerika terjadi, saya mau beritahu masih dalam kendali Tuhan. Kalau kita punya perspektif seperti ini, berarti masalah apapun yang terjadi masih dalam kendali Tuhan. Supaya kita masuk dalam rencana Allah yang mulia. Amin. Ya, Allah mempercayakan tugas bagi kita. Keselamatan, ya kan, hidup kita, kesehatan kita, keuangan kita. Hari ini dipercayakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita bertanggung jawab atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan? Amin. Apa kita dipanggil menjadi pengelola yang sejati. Setiap hal kecil pun berarti di tangan Allah. Jangan pernah katakan engkau gak bisa apa-apa. Engkau punya karunia yang Tuhan berikan. Pertanyaannya apakah engkau berani melangkah atau tidak. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu baik badai, hujan, panas, kering, masalah, sakit, penyakit, bencana, virus, perang dan sebagainya terjadi. Karena ada karya Kristus di balik semuanya untuk mengenapi rencananya dalam hidup kita. Karena itu mintalah supaya mata rohanimu terbuka. Seperti murid yang berjalan bersama dengan Yesus pada saat kebangkitannya di Emmaus. Lukas 24 ayat 31. 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Engkau perlu mata yang terbuka untuk mengenal siapa Kristus. Amin. C.S. Lewis berkata, saya percaya kepada Kristus bukan hanya karena saya melihat Dia. Tetapi karena melalui Dia, saya mulai melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu masalah yang kau hadapi, tenang. Tuhan beserta dengan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kasih menyatakan rahasia Allah. Sama-sama kita baca 2, 3. Efesus 3 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu 2, 3 apa? Lah aku lemes Bapak Ibu ya. Apabila kamu apa? 2, 3. Membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 5, 2, 3. Yang pada zaman angkatan-angkatan yang dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Perhatikan Bapak Ibu, ada 3 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau kita baca Bapak Ibu sebenarnya ada paradoks yang terbalik. Jadi kalau ayat 5 yang mengatakan yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Pertanyaan saya, apakah engkau bersyukur engkau punya Alkitab? Apakah engkau bersyukur bahwa engkau punya Alkitab? Kenapa? Karena zaman dahulu Alkitab tidak ada. Ya kan? Zaman perjanjian lama Alkitab gak ada. Jangankan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Alkitab belum ada. Yang nulis adalah siapa? Nabi-nabi Bapak Ibu. Lah saya nggak tahu Bapak Ibu apakah tulisannya bagus-bagus. Lah kalau saya yang jadi nabinya pasti tulisannya welek. Kayak saya waca Bapak Ibu.
Iya kan? Nah pertanyaannya apakah engkau bersyukur dengan Alkitab yang engkau punya? Hari ini Bapak Ibu ya di kertas ada, di buku ada, di handphone juga ada. Dengan tulisan yang rapi dan Bapak Ibu bisa melihat. Nah setelah Bapak Ibu bersyukur atas Alkitab yang engkau miliki, ayat 4-nya mengatakan apakah engkau membacanya. Bisa naik dua slide ke atas, ya kan? 2 slide ke atas. Ini 2 slide ke bawah. Jangan ini dong. Nah, yang tadi yang udah dibaca. Yang megang PowerPoint anak saya. Jadi lendek seneni gak apa-apa. Anakku kok. Dek ngamuk ya tak tinggal Bapak Ibu. Ya toh? Ya, apabila kamu 2, 3 membacanya. Jadi kita gak cukup bersyukur punya Alkitab. Tapi kita harus membacanya. Nah kalau kita nggak membacanya, bagaimana kita bisa tahu rahasia Allah? Nah kalau Bapak Ibu udah bersyukur punya Alkitab, lalu Bapak Ibu membacanya, maka di atasnya dikatakan 2, 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan apa? Wahyu. Wahyu itu apa sih? Hikmat dengan kuasa Roh Kudus. Percuma engkau membaca Alkitab kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan mengerti dan firman itu tidak akan menjadi rema dalam kehidupanmu. Betul atau betul? Iya kan? Banyak orang Bapak Ibu mengerti Alkitab. Baca Alkitab. Berkali-kali mempelajari Alkitab. Tapi kalau dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Maka dia hanya mencari kesalahan-kesalahan Alkitab yang tidak bisa dibuktikan. Dan akhirnya apa? Dia benci terhadap diri sendiri dan juga kepada Alkitab. Tetapi Bapak Ibu kalau engkau minta tuntunan Roh Kudus. Semakin engkau membacanya. Ada mutiara yang baru. Semakin engkau membacanya, ada mutiara yang baru. Semakin engkau membacanya, ada mutiara yang baru. Yang percaya katakan amin. Nah coba kita lihat, next. Ya, informasi rohani hari-hari ini sangat banyak. Ya, tapi belum tentu Bapak Ibu segala informasi itu mengenal hati Allah. Hari ini Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah 24 jam. Betul-betul. Ya kan? Jangankan lokal, interlokal juga ada. Ya. Internasional juga ada. Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu pengen, aduh aku pengen dengar bule-bule khotbah bahasa Inggris gitu ya. Bapak Ibu masuk ke khotbahnya pendeta bahasa Inggris, Bapak Ibu klik AI penerjemah. Bule nih iso ngomong dengan bahasa Indonesia loh. Iya loh, sekarang zamannya kayak gitu. Berarti apa? Informasi tentang Alkitab, tentang khotbah kita dapat terima banyak. Ya, kita mungkin bisa membaca Alkitab, kita bisa menonton konten rohani, bahkan mungkin engkau melayani Bapak Ibu. Tetapi bisa saja, ya itu hanya untuk mencari inspirasi, hanya untuk mencari berkat, hanya mencari jawaban yang cepat, hanya rutinitas, hanya pengetahuan agama. Saya mau beritahu, aktivitas rohani tanpa wahyu tidak dapat mengubah. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi. Tapi firman adalah nafas Allah. Firman adalah wahyu. Firman membuka pengertian. Dan firman menyingkapkan hati Allah. Pak kok saya nggak masuk sih? Memang ada tak orang seperti itu? Bapak Ibu saya mau beritahu. Bahwa ini adalah contoh dari Rasul Paulus sendiri Bapak Ibu. Next tolong. Ya, inilah yang terjadi dalam Rasul Paulus Bapak Ibu. Dulu hafal Taurat. Ya kan? Dulu ahli kitab suci. Dulu fanatik Bapak Ibu. Tetapi dia tetap tidak bisa melihat Kristus. Akhirnya bagaimana Tuhan menjumpainya. Maka Paulus harus buta terlebih dahulu. Apa artinya? Bahwa selama ini yang dia cari itu hanyalah sia-sia. Bahwa matanya belum tercelikan. Sampai Tuhan sendiri membuka matanya. Hari ini kalau engkau berusaha mencari kebenaran dengan tenagamu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau engkau mencari kebenaran, engkau minta pertolongan daripada Roh Kudus, maka engkau akan dijawab melebihi apa yang engkau pikirkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Yohanes 14 ayat 26 berkata, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang mengajarkan dan dia yang mengingatkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu saya percaya, orang Kristen, orang yang lahir baru, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing pasti menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kayak isi gak keplokan dablek kayak Bapak Ibu. ya Bapak Ibu kita ini harus jadi contoh. Amin. Kita harus jadi contoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya simpulkan poin ini Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus manusia bisa membaca firman. Tetapi tidak mendengar suara Tuhan. Hari ini Bapak Ibu buka hatimu. Minta Roh Kudus. Minggu depan itu hari Pentakosta. Betul ya? Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Pak, apakah saya punya Roh Kudus? Di saat engkau percaya dan mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan bertahtalah dalam kehidupanku. Disitulah Roh Kudus pasti turun. Amin. Ya, bukan masalah perasaan, rasa-rasa getar-getar. Enggak Bapak Ibu. Orang percaya pasti memiliki Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Lihat kanan kiri katakan, puji Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir belum Bapak Ibu ya. Nah aja Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga yaitu kasih memberi tujuan hidup. Sama-sama kita baca 2, 3. Kasih memberi tujuan hidup. Baik, perhatikan Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya akan jelaskan secara singkat. Efesus 3 ayat 6 mengatakan seperti ini. Yaitu bahwa orang-orang apa? Bukan Yahudi. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Efesus 2 mengatakan ada 2 macam manusia. Yang pertama adalah orang yang tak bersunat. Yang kedua adalah orang yang bersunat tetapi menyunatkan dirinya sendiri sebagai usaha manusia. Nah, orang-orang tak bersunat ini adalah orang-orang yang dikatakan bukan umat pilihan. Jadi kalau kita mempelajari perjanjian lama Bapak Ibu, bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Sak nakal-nakalnya bangsa Israel pasti dipelihara Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu ada bangsa lain Bapak Ibu yang dikatakan tidak bersunat itu atau orang non-Yahudi itu. Mereka mengatakan bahwa mereka bukan umat pilihan. Nggak berhak menerima janji Allah. Wes pasti dihukum. Nah ini kan sama Bapak Ibu. Kebanyakan orang mengatakan ngapain kamu ke gereja ngesel-ngeseli awak. Betul nggak? Ngapain kamu melayani? Aduh enakan kan ke gereja datang adem turu mulai. Ya kan lebih enak. Buat apa baca Alkitab sia-sia. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab mencatat. Perhatikan Bapak Ibu ya. Karena, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. 2, 3. Turut menjadi ahli-ahli waris. Dan anggota-anggota tubuh. Dan peserta dalam apa? Janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu bukan tentang bagaimana orang lain menilai kita, tapi bagaimana hati kita. Itulah yang menentukan bahwa setiap kita ahli waris untuk menerima janji-janji di dalam Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu siapapun yang mengatakan Anda percuma sia-sia dan sebagainya. Ya mungkin Bapak Ibu dia boleh kalau Pak Gem bilang biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lek Uber. Jenggongon lebih banter. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Selama kita ada di dunia ini. Kita pasti akan dikecilkan. Kita pasti akan dielok-elok Bapak Ibu. Apa sih ngomongnya kok enak ngomong bahasa Jawa sih. Ya. Dihakimi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 100 tepuk tangan. Ya. Selama kita di dunia Bapak Ibu dan kita mengikut Yesus, kita pasti dihakimi. Tapi tenang, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dia Tuhan yang melihat, dia Tuhan yang mengerti. Dan percayalah, dia sendiri Tuhan yang akan memelihara setiap kita semua. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saya suka ini Bapak Ibu ya. Kepadaku 2, 3.
yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kepadaku 23 yang paling hina. Bapak Ibu tahu gak sih Rasul Paulus ini siapa Bapak Ibu? Dia yang menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dia memiliki 2 kewarganegaraan. Dia katam kitab suci. Halo. Dia mengajar banyak orang. Dan kalau Bapak Ibu ada beberapa penafsir mengatakan kalau tulisannya sebagus ini berarti sebelum dia menulis Injil dia sudah fasih menulis. Artinya tulisannya udah banyak dan udah diberikan kepada orang lain. Betul ya? Tetapi dia mengatakan aku yang paling hina. Gitu loh Bapak Ibu, orang Kristen gak pernah maca Alkitab sombong. Di sini gak ono, nang kono Bapak Ibu. Loh iya kan? Iya, waduh, dikit-dikit saya mendengar suara Tuhan. Dikit-dikit, oh Tuhan tiba-tiba datang. Dikit-dikit saya ke surga bersama Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, yuk sama-sama kita belajar. Bukankah semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab? Kalau Tuhan mau berbicara, baca Alkitab. Selesai. Kon, tambah bingung kabeh Bapak Ibu. Halo. Ya, harusnya kalau engkau mengerti firman Tuhan, semakin engkau merasa dirimu gak layak di hadapan Tuhan. Semakin kau belajar firman Tuhan, semakin kau merasa, aduh Tuhan aku ini siapa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, masih ingat Pak Gembala di saat menggembalakan? Ya, pertama kali mengembalakan umur 50-an, dirangkul Bapak Ibu sama salah satu hamba Tuhan yang senior. Kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu, 1.000.000% Bapak Ibu mengerti dari kalangan yang muda sampai yang tua. Dirangkul, dia mau ngomong, kon jadi gembala ketuaan. Kurang ajar Bapak Ibu. Ya, lalu Bapak Ibu sekarang setelah kita berprogres begitu sebagainya jatuh bangun. Tiba-tiba dia datang luar biasa. Gak mau mitra dengan kita. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu. Setiap orang bisa merendahkan. Tapi Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggi. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang penting adalah rendah hati. Jangan sombong. Lek ndek beritahu yo belajar pinter. Halo. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau tempat ini ada pun itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebagai usaha manusia, kalau saya ingat Bapak Ibu ya. Ya beberapa waktu yang lalu sebelum tempat ini terjadi, saya itu pengen nangis Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya yakin tidak akan pernah jadi. Tanggal 12 Desember, gak kira jadi. Serius Bapak Ibu. Tapi kok bisa jadi? Puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Ya, kita ada ibadat trial ya bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang ya. Ibadat trial itu tanggal 31 November. Ya, 30 ya. 30 November itu hari Minggu. Ya, hari Rabu itu PLN belum masuk. Jadi tanggal 30 November itu kita ibadah di sini, ya kan? Berarti tanggal berapa? Hari Rabu itu tanggal berapa berarti? 27. 27, 26-an itu PLN belum masuk. Lah saya ini wis kadang ngomong ambek oma-oma iki. Lah kalau aku ngomong ambek oma-oma gak ditepati, selesai hidup saya Bapak Ibu. Ya, wong rating kanan belok kiri Bapak Ibu ya kan. Jadi saya harus menepati Bapak Ibu. Ya, wah masih berantakan gak karu-karuan. Tapi kalau hari ini kita bisa beribadah, bahkan sampai bulan Mei kita masuk mau bulan Juni Bapak Ibu. Dengan keadaan baik, bentar lagi atas sudah berfungsi dan sebagainya. Saya percaya bukan kuat dan gagah 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin mengubah arah tujuan dengan kasih. Bukan untuk kepentingan diri sendiri,
tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Next. Ya, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kitalah masterpiece Allah. Setiap kita diciptakan berbeda. Setiap kita diciptakan masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda. Tapi ujungnya, pusatnya tetap Kristus. Amin. Nah, kalau pusatnya udah Kristus, jangan kembali ke diri sendiri. Kalau kita ke diri sendiri, saat berhasil Bapak Ibu ini, ya orang yang pusatnya diri sendiri, saat berhasil maka kita menjadi sombong. Betul gak ya? Wah kalau aku kaya gara-gara aku, sombong Bapak Ibu. Betul ya? Wah aku sehat pasti gara-gara aku, ya kan? Engkau akan sombong. Tapi kalau engkau pusat diri sendiri, kalau engkau gagal pun, engkau putus asa. Iya kan? Jadi engkau berhasil, engkau sombong, engkau gagal, engkau putus asa. Karena itu jangan pusatkan kepada diri sendiri, tapi pusatkan kepada Kristus. Di saat engkau berhasil, engkau tetap rendah hati. Di saat engkau gagal, engkau tetap memiliki pengharapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Ya, orang Kristen itu berbeda pola pikirnya Bapak Ibu. Dia tahu bahwa masalah, ujian yang dihadapi, semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya, imam-imam musik bisa maju ke depan. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Siapa yang gak punya harapan, apa kata dokter, apa kata dunia, bisnis dan sebagainya. Di dalam Kristus pasti ada harapan. Amin. Ya, yuk masuk dalam tujuan Tuhan yang begitu mulia. Masuk dengan tujuan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Kristus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bahwa kasih itu mengutus gerejanya. Apa yang dimaksud mengutus gerejanya? Efesus 3 ayat 10. Ya 3 ayat terakhir Bapak Ibu. Supaya sekarang oleh jemaat. Oleh siapa? Oleh jemaat. Diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah. Gereja bukan hanya sekedar kegiatan mingguan. Gereja bukan hanya sekedar tempat mencari berkat. Ya, memang orang yang ke gereja pasti akan diberkati. Orang yang ke gereja pasti ditolong, pasti dikuatkan, pasti dipulihkan. Dan itu enggak salah, tetapi banyak orang berhenti di sana. Padahal Tuhan bukan hanya ingin memberkati gereja, tetapi menjadikan gereja alat Allah untuk menyatakan hikmatnya kepada dunia. Halo. Dan saya mau beritahu Bapak bilang Tuhan. Saya banyak belajar dari seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Saya belajar dari Ko Hartono. Saya belajar dari Bu Erna. Saya belajar dari Pak Yongki. Saya belajar dari Pak Indra. Saya belajar dari Ko Riko. Bagaimana sharingnya justru menguatkan saya. Tadi pagi Bapak Ibu ada satu yang namanya Pak Cahyo gitu ya. Bisnis apa namanya kasur gitu ya. Saya tanya gimana Pak Cahyo pabrik, gimana Pak Cahyo keuangan. Ya puji Tuhan. Maksudnya gimana puji Tuhan? Ya puji Tuhan dijalani aja. Saya percaya kok apapun yang terjadi Tuhan punya rencana yang besar. Itu menguatkan saya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu Kevin, salah satu diaken yang ada di Tegalsari Bapak Ibu. WA saya. Kok sorry aku ya sorry banget. Opo Vin, aku gak bisa pelayanan. Oh ya gak apa-apa Vin. Kenapa? Kevin barusan kena serangan jantung.
barusan Bapak Ibu. Jadi Kevin ini udah 4 kali ya. 4 kali atau 3 kali Bapak Ibu kena serangan jantung. Karena memang ada kelainan di jantungnya Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Bapak Ibu pernah masuk mau di ring tapi gak jadi. Tuhan berperkara. Dia saksi dan sebagainya. Ya tetapi karena Kevin tahu ya Riko ya. Ya Kevin ya. Ya lalu habis itu dia kena lagi Bapak Ibu. Ya sakit ya kan. Lalu Tuhan berperkara lagi sembuh. Tadi sekarang di Husada Utama. Ya, kena serangan lagi. Terus gimana Vin? Ya bantu doa ya. Kamar berapa? Belum dapat kamarku, aku baru masuk. Vin tetap berharap kepada Tuhan. Oh iya aku. Kevin tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Ini Kevin lagi online ku. Wow. Bukankah seharusnya setiap kita saling menguatkan. Setiap kita saling sharing tentang berkat Tuhan. Bukan hanya itu saja, bukankah kita ditugaskan untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Minggu depan Bapak Ibu, saya lupa minggu depan atau 2 minggu lagi, Bapak Ibu akan dikasih semuanya seperti form, Bapak Ibu bukan form, kayak kartu nama gitu ya. Ya pray, share, invite. Jadi Bapak Ibu tulis 3 nama Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama. Untuk apa? Untuk dijangkau melalui doa, melalui Injil, dan melalui kebenaran. Amin. Ya, ini ada Cici, baru pertama kali hadir ya Ci ya. Tuhan berkati Ci, welcome to GB Keluarga Allah Blessing. Dia tanya, ini gereja wis lama tah? Kok gak ada papan namai, gak ada jadwal ibadai. Loh kan gereja kita gak ada. Bagaimana caranya? Satu, ya kita share aja. Sebab saya percaya di mana Injil diberitakan secara murni, di situ Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita gak hanya bicara mengenai berkat, berkat itu pasti ditapati. Tapi kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab biarlah firman Tuhan yang mengkalibrasi hati setiap kita semua. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir Bapak Ibu saya harus selesaikan karena ini ekspositori. Ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang melaksanakan Dia loh Bapak Ibu. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu 2, 3. Supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu di saat engkau menghadapi masalah, jangan tawar hati. Di saat engkau memiliki kesesakan, jangan tawar hati. Percayalah segala kesesakanmu, segala masalahmu akan mendatangkan kemuliaan untuk orang lain. Dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. That's all. Hari ini Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatanmu. Minta Tuhan membuka mata rohani. Kalau engkau sudah minta Tuhan membuka mata rohanimu, yuk biarlah kasih Tuhan menyingkapkan rahasianya melalui kebenaran firman Tuhan, membaca dan biarlah Roh Kudus yang menerangi dengan kuat kuasanya. Tidak hanya itu, biarlah kasih mengubah arah hidupmu. Kalau engkau tujuannya cuman ke sana, terkadang Tuhan memberikan no bukan di sana, harus ke sana dulu. Taati saja Bapak. Dan jangan lupa bergabunglah dengan komunitas yang sehat. Yang hanya memberitakan firman, bukan gosip. Loh kok guyu bojoku, ya kan? Ya. Bapak, kita ibu-ibu kalau gak gosip gak enak. Gosiplah firman Tuhan. Bener toh? Gosip firman Tuhan. Pendeta itu pasti punya salah. Pendeta juga, nah kan? Ya. Gak usah ngerasani pendeta Bapak Ibu. Kita manusia biasa, kita juga bersalah. Saya pun dalam proses belajar. Tapi kalau kita membicarakan firman Tuhan, wah, engkau akan melihat segala sesuatu dengan indah. Tuhan Yesus memberkati.